TPS APPI berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Ciranjang, Kampung Palalangon.
dari tim PPK Perpustakaan akan menjelaskan bagaimana pengalaman yang kami dapatkan selama kami melakukan kegiatan PPK di perpustakaan ini. Tujuan awal dari kegiatan PPK kita ini adalah bagaimana kita menambah skill kita dan formasi spiritual, begitu juga dengan relasi kita. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana skill kami ketika kami melakukan PPK di perpustakaan. Apa skill kami atau hal baru yang boleh kami dapatkan, talenta kami yang boleh kami kembangkan kembali ketika kami ditempatkan di PPK perpustakaan ini. Ada beberapa skill yang boleh kami dapatkan atau beberapa talenta baru yang boleh kami dapatkan kembali ketika kami PPK di perpustakaan ini. Salah satunya ialah bagaimana kami mengelola atau bagaimana kami manajemen buku yang ada di dalam perpustakaan. Kami memulai kegiatan PPK perpustakaan kami ini dengan terlebih dahulu ialah kami membersihkan rak dan juga buku yang berada dalam perpustakaan. Kami membersihkan rak buku dengan debu-debu yang begitu banyak. Kami membersihkannya dengan baik dan dengan penuh kekompakan dan kerjasama antara tim. Dan juga setelah kami selesai membersihkan buku dan juga raknya, kami melanjutkan mengurutkan buku atau mengurutkan nomor buku sesuai dengan nomornya. Jadi contohnya seperti dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi kami mengurutkan buku tersebut dari rak per rak dan kami menyelesaikan semuanya itu dengan begitu baik, dengan begitu penuh tanggung jawab. Setelah kami menyelesaikan mengurutkan buku, kami melanjutkan lagi proyek kami, yaitu dengan mencari dan mencatat nomor buku yang tidak ada di dalam rak. Jadi dalam hal ini kami harus memeriksa atau mengecek buku tersebut. Kami harus melihat bahwa buku ini benar-benar tidak ada dalam rak buku. Seharusnya ada tetapi tidak ada. Artinya kami mencatat bukunya dan bukunya serta nomor bukunya, dan buku itu akan kami periksa apakah buku itu hilang atau sedang dipinjam oleh mahasiswa. Setelah kami selesai mencari dan mencatat nomor buku yang tidak ada atau yang hilang di dalam rak, kami melanjutkan pekerjaan kami, yaitu sampul buku. Kegiatan sampul buku ini adalah awal dari sebuah proses sebuah buku masuk di dalam rak. Jadi ketika buku baru datang, hal awal atau proses terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah menyampul buku tersebut, menyampul dengan rapi. Lalu setelah selesai disampul, buku tersebut harus distempel terlebih dahulu dengan menggunakan stempel perpustakaan sebagai bukti bahwa buku tersebut adalah milik perpustakaan STTS APBI. Setelah selesai stempel buku, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan ialah membuat tempat kartu buku dan juga kartu buku tersebut. Kartu buku ini berfungsi untuk mencatat ketika kita akan meminjam buku tersebut, kapan akan kita kembalikan. Jadi kita akan tahu bahwa buku tersebut harus kita kembalikan. Jadi ini adalah proses, salah satu proses juga sebuah buku masuk di dalam rak. Inventaris buku ini mencatat buku yang akan masuk di dalam rak perpustakaan sebagai data bahwa ini jumlah buku yang sudah ada dalam perpustakaan kita. Jadi inventaris buku ini harus dilakukan dengan begitu teliti, bagaimana mencatat nomornya, karena ini berkaitan dengan data-data buku yang sudah ada dalam perpustakaan. Jadi ketika satu buku aja salah, maka ini akan berdampak dengan judul-judul buku atau catatan buku yang seterusnya. Jadi inventaris buku ini harus dilakukan dengan begitu teliti. Jadi ini adalah sebuah skill baru yang boleh kami dapatkan ketika kami juga melakukan PPK di perpustakaan ini. Lalu selanjutnya, proses yang selanjutnya yang harus dilakukan ialah membuat nomor buku. Membuat nomor buku ini tidak mudah karena dia menggunakan aplikasi yang nama aplikasinya ialah EDDC Digital. Jadi dalam menggunakan aplikasi ini, kita akan mencatat atau mengetik judul buku yang akan kita nomor. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Lalu ketika judul buku itu sudah sesuai dengan judul buku yang akan kita nomorkan, baru kita akan mencatat nomor buku tersebut, ini nomornya. Lalu setelah selesai membuat nomor buku, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk sebuah proses sebuah buku masuk di dalam perpustakaan ialah membuat label buku dan juga barcode. Ketika sudah selesai membuat nomor buku, maka kita harus membuat label nomor buku tersebut dan juga barcode. Untuk membuat ini tentu harus diketik lalu di print, lalu akan ditempel. Label buku akan ditempel di bagian bawah buku dan barcode akan ditempel di bagian belakang buku. Yang ini juga berfungsi sebagai data
bahwa buku tersebut sudah ada dan sudah tersedia di dalam perpustakaan. Jadi ini juga harus dilakukan dengan begitu teliti, karena ketika salah dalam penomoran buku dan juga barcode, maka itu akan berpengaruh ketika nanti ada proses peminjaman lalu buku tersebut belum terdata. Jadi ini harus benar-benar teliti untuk dikerjakan dan dilakukan. Setelah semuanya sudah selesai membuat label buku dan juga barcode, langkah selanjutnya yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah scan buku. Scan buku yaitu scan cover dan juga cover bagian depan dan cover belakang, yang berguna untuk memudahkan para pengunjung perpustakaan untuk mencari buku yang akan mereka gunakan. Jadi ketika buku tersebut sudah di-scan, maka akan muncul gambar buku yang mereka cari, sehingga mereka akan dengan mudah tahu bahwa ini buku yang sedang mereka cari. Jadi ini adalah proses bagaimana sebuah buku masuk di dalam rak perpustakaan. Dan langkah selanjutnya yang sangat sulit juga untuk dilakukan ialah input buku. Input buku ini biasanya dilakukan oleh tim yang ada di dalam perpustakaan atau staff yang sudah bekerja di dalam perpustakaan. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana sebuah buku masuk di dalam perpustakaan. Itu bukan sebuah buku masuk di dalam perpustakaan atau di dalam rak buku, bukan adalah sesuatu hal yang mudah. Ada beberapa proses yang harus ditempuh atau beberapa langkah-langkah terlebih dahulu yang dilakukan untuk buku tersebut masuk dalam perpustakaan. Jadi ini adalah skill atau kemampuan yang baru yang boleh kami dapatkan ketika kami melakukan PPK di perpustakaan ini. Jadi ini adalah salah satu berkat yang boleh kami dapatkan saat kami melakukan PPK di perpustakaan ini. Kami juga tidak fokus dengan buku saja. Kami juga memperhatikan bagaimana kebersihan di dalam perpustakaan. Jadi proyek atau pekerjaan selanjutnya yang kami dapatkan atau yang kami kerjakan itu, kami juga memperhatikan bagaimana kebersihan dari perpustakaan kita ini. Kami membersihkan lantai 1 dan lantai 2 perpustakaan yang begitu banyak kotoran-kotoran yang menempel di lantai perpustakaan. Kami membersihkan itu semuanya. Kami membersihkan lantai 2, lantai 1 perpus dengan begitu baik dan dengan begitu antusias yang dilakukan oleh tim saya atau tim dari perpustakaan, sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan pembersihan ini dengan baik pembersihan di lantai 2 maupun pembersihan di lantai bawah, dan itu bisa terselesaikan ketika kami melakukan kegiatan di perpustakaan ini. Lalu langkah selanjutnya juga kami tidak hanya membersihkan lantainya saja, kami juga memperhatikan kebersihan kursi, meja, serta sofa yang ada di dalam perpustakaan. Jadi kami tidak hanya fokus pada buku-buku yang ada dalam perpustakaan saja, tetapi kami juga fokus pada benda-benda atau hal apa saja yang ada dalam perpustakaan mengenai kebersihannya. Seperti yang sudah saya katakan, seperti sofa, kursi, dan juga meja-meja, kami membersihkannya dengan begitu baik. Seperti sofa, kami jemur, dan kursi juga kami cuci serta mejanya. Terus kami juga tidak hanya memperhatikan itu, kami juga memperhatikan kebersihan yang lain seperti kaca, sarang laba-laba yang ada di dalam perpustakaan. Kami membersihkannya semua, teman-teman saya membersihkannya dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh kerjasama yang baik. Semuanya kami sudah selesaikan dengan begitu baik ketika kami boleh dipercayakan melakukan kegiatan PPK di perpustakaan ini selama kurang lebih 5 tahun. Aduh, bebek dimandiin.
semua. Puji dan syukur saya boleh diberikan kesempatan untuk men-sharingkan berkat Tuhan secara spiritual selama kami melakukan PPK kurang lebih 1 bulan. Bersyukur untuk kami karena kampus STT SAPPI serta para dosen di dalamnya boleh memberikan waktu dan kegiatan yang berhubungan dengan spiritual atau rohani, sehingga mahasiswa serta mahasiswi boleh berefleksi lebih banyak lagi. Nah, kegiatan spiritual yang sering dilakukan selama PPK yaitu diantaranya yang pertama saat teduh bersama. Saat teduh bersama ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Ini dilakukan oleh para anggota tim serta didampingi oleh para mentor. Lalu yang kedua adalah PA atau pendalaman Alkitab. Ini juga sama dilakukan oleh para anggota tim dan didampingi oleh mentor. Nah, di dalam PA ini kami diberikan materi oleh para dosen untuk mendiskusikannya sehingga kami boleh bertumbuh di dalamnya bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah sharing tim atau kelompok. Bagaimana kami diberikan kesempatan untuk men-sharingkan berkat-berkat apa saja yang telah kami dapatkan selama PPK kepada teman-teman tim atau kelompok lainnya. Lalu yang keempat adalah seminar. Saudara-saudara yang terkasih, kami sangat bersyukur bagaimana kami boleh dilibatkan dalam kegiatan rohani, baik yang kami yang membawakan puji-pujian, renungan, bahkan kesaksian kepada teman-teman kami. Di sini saudara-saudara, bagaimana kami juga sangat diberkati sekali oleh banyaknya kegiatan rohani kami, karena di sini kami boleh diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu di setiap kegiatan bahkan pekerjaan kami. Lalu kami juga diajak bagaimana kami boleh mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan serta menikmati waktu bersama Tuhan di dalam keseharian kami. Lalu yang terakhir, kami juga sangat diajak untuk menyadari kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, terkhususnya di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lewati selama kami melakukan PPK. Itulah saudara-saudara yang menjadi berkat secara spiritual kami. Teman-teman, pada bagian ini kami akan sharingkan tujuan dari ketiga PPK kita selama ini, yaitu tentang relationship atau relasi kami antar mentor dan relasi kami antar sesama di dalam tim. Kami sangat bersyukur dalam tim kami itu kami terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda dan budaya-budaya yang berbeda. Namun dalam perbedaan itu bukan suatu alasan untuk mengulangi pekerjaan kami selama kami melakukan praktikan di PPK perpustakaan. Secara keseluruhan kami sangat menikmati kebersamaan kami, ada komunikasi yang baik dan relasi yang baik juga. Dan ada juga konsep-konsep tentang komunikasi yang tidak baik, dan ada juga tingkah-tingkah laku yang aneh-aneh yang membuat kita sebenarnya tidak menerima. Namun itu semua ada supaya kita bisa dipertanyakan sama-sama lain. Relasi kami antar mentor, kami sangat bersyukur punya mentor yang tiap hari bisa memantau kami dan mengajarkan kami. Contohnya, jika kami dalam kesulitan lampu, pasti mereka mengajarkan kami kayak gini caranya, kayak gini caranya, kayak gini cara mengasihkan dalam buku, kayak gini cara untuk mencari kode buku dan membuat kartu buku. Dan satu hal yang saya pelajari dari mentor kami itu, mereka bisa bertugas dengan baik, dan bisa terjun dan mengajarkan kami dengan baik, sehingga kami bisa belajar bersama-sama, dan melalui komunikasi itu kami bisa ada namanya relasi. Teman-teman, pada saat ini nikmatilah kebersamaan itu, karena kebersamaan itu seperti kenangan yang terselip di dalam bulan Ramadan, dan suatu saat nanti kita akan ditanya kembali, kita akan ditanya Ini guys, ikan bakar nila.
Hai Delora. Halo Kak. Halo, kamu ngapain? Aku lagi bingung banget nih Kak. Bingung, kenapa? Aku tuh kan lagi butuh buku. Tapi pas aku mau cari buku, aku mau pastikan buku, ternyata perpustakaan kita ini tutup. Jadi aku bingung mau cari bukunya tuh kayak gimana. Oh, Mas sekarang gampang. Kan di perpustakaan sedangkan ada pencarian buku secara offline dan ada juga secara online. Saya akan tunjukkan secara online-nya. Oke, kita akan pastikan. Yang pertama, kita akan buka di STDSAPPI. Kita klik www.stdsappi.ic.id. Ini akan muncul gambar seperti ini. Kita akan pilih akademi dan masuk dalam perpustakaannya. Kemudian kita akan cari. Nah ini loh, untuk cari buku yang akan kita cari seperti survei perjanjian baru. Oke, kita klik. Gampang. Pusing Kak. Ada cara lain gitu. Pusing lagi. Ribet loh. Ribet langkah-langkahnya. Oke, saya akan kasih lagi langkahnya. Cepat ya. Cuma dua. Kita buka lagi ya. Oke. Oh ternyata tersedia. Nah gitu caranya. Walaupun kita berada di lokasi yang jauh, tapi di lokasi yang jauh kita bisa pastikan bahwa buku yang kita cari itu ada di perpustakaan. Iya, keren nih. Keren. Terima kasih ya Kak, mungkin aku bisa coba deh. Perpustakaan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Kesetiaan itu dimulai dari kebersamaan, berkembang karena pengertian, bertahan karena rasa saling percaya. Itulah yang membuat kelompok tim PPK perpustakaan bisa mengakhirinya sampai akhir. Jesus bless you.